Ordo Karmel menerima misi Malang pada tanggal 1 Agustus 1923 dari Yesuit. Setelah menerima misi ini, Ordo Karmel mulai berkarya. Ada dua yang mereka laksanakan pada awal dari misi ini. Pertama adalah mendirikan paroki. Paroki pertama yang didirikan ialah di Probolinggo dengan pelindung Maria Bunda Karmel. Paroki ini didirikan tidak lama setelah sampai di Indonesia dan sudah diberkati pada tahun 1924. Oleh sebab itu, Paroki Probolinggo tahun depan akan merayakan 1 abad paroki. Dari paroki inilah Ordo Karmel mulai mengembangkan misi, mengembangkan sayap untuk membuka kemungkinan paroki-paroki lain. Dan paroki yang dibuka setelah Probolinggo adalah Paroki Jember. Gereja paroki ini mulai dibangun pada tahun 1927. Yang kita lihat di belakang ini ada prasasti, baik itu bahasa Indonesia maupun bahasa Belanda, dan diberkati pada 4 Juni tahun 1928. Nah, oleh sebab itu, dalam waktu dekat, Paroki Santo Yusuf Jember juga akan merayakan jubileum 100 tahun paroki ini. Dan dari paroki inilah mulai mengembangkan dan melihat kemungkinan-kemungkinan lain untuk membuka stasi atau paroki. Dan dari sinilah para Karmelit mengembangkan sayap lebih ke timur lagi, seperti Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dan Lumajang itu bekerja sama dengan Probolinggo, lalu Curahjati dan Banyuwangi. Dengan pengembangan dari Jember ini, paroki-paroki yang tadi saya sebutkan itu kemudian diterbitkan atau didirikan. Lalu cara kedua untuk misi Karmelit adalah dengan sivilisasi, yaitu memberikan pendidikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, cara yang digunakan adalah mendirikan sekolah-sekolah di mana paroki didirikan atau stasi didirikan. Dengan demikian, bukan bermaksud untuk kristianisasi, tetapi tujuan utama adalah untuk memberikan pendidikan, cara berpikir masyarakat, rakyat Jawa Timur di mana paroki hadir. Nah, oleh sebab itu kita bisa melihat bahwa di banyak paroki ataupun stasi identik antara sekolah dengan gereja. Mungkin saat ini kita mengalami atau keuskupan mengalami kesulitan untuk mengelola sekolah karena selalu defisit, tetapi pada awal misi Ordo Karmel
pada awal misi gereja di Keuskupan Malang ini, cara inilah yang ditempuh oleh misionaris untuk memberikan, mengedukasi masyarakat. Dengan cara itu, masyarakat bisa terdidik, dan dengan cara itu juga mereka bisa menentukan pilihan untuk iman mereka. Dan dalam rangka 100 tahun Ordo Karmel di Indonesia, terlebih-lebih di Regio Timur ini, dan juga di paroki-paroki lain, yang penting untuk kita lihat adalah bahwa para misionaris telah memiliki cara, metode untuk melakukan pastoral dengan sekuat tenaga mereka, dengan segala yang mereka miliki. Dan sekarang kita bisa dikatakan melanjutkan dari karya misi mereka, tetapi juga sebenarnya lebih mengutamakan kepada kita cara yang sekarang update, cara yang cocok untuk zaman ini, untuk periode kita. Membuka sekolah mungkin tidak cocok lagi, karena begitu banyak sekolah berada di seluruh Keuskupan Malang, tetapi setiap paroki, setiap kongregasi, setiap umat mencari metode yang tepat untuk saat ini. Para misionaris karena telah membuka cara untuk itu, mereka memiliki metode sendiri, dan kita pada zaman ini mestinya juga memiliki metode untuk periode kita, supaya apa yang kita wartakan, sungguh-sungguh apa yang kita layani terimplementasi kepada masyarakat. Hal lain yang perlu kita perhatikan dalam misi awal Karmelit adalah kolegialitas. Para Karmelit meminta kongregasi lain untuk melayani, membantu, menyebarkan gereja di Keuskupan Malang. Mereka telah bekerja sama dengan baik, baik itu di dalam kesehatan maupun pendidikan dan pastoral. Mereka telah memberi contoh kepada kita kolegialitas. Dan saat ini kita dalam gereja sebenarnya kolegialitas ini sangat ditekankan, karena kita ini adalah satu. Kita juga diharapkan mengikuti teladan mereka dalam kolegialitas. Kita saat ini di Keuskupan Malang itu begitu banyak kongregasi dan juga umat beriman dari berbagai kelompok-kelompok. Nah, kita sebenarnya semua hendaknya menjamin kolegialitas, karena yang kita utamakan adalah melayani umat beriman, melayani jiwa-jiwa melalui karisma dari kongregasi kita, ordo kita. Dengan cara itu kita digunakan oleh gereja untuk melayani umat Allah dan terlebih-lebih jiwa-jiwa yang dipercayakan kepada kita semua, kepada gereja.